Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mutiara Madani dengan nomor 115. Dan saya Muhammad Amin dengan nomor BP 210 510 10. Baiklah, saya akan presentasikan hasil kelompok kami sama dengan materi pengertian akidah Islamiyah, keimanan dan ketakwaan, kualitas hukum iman, konsep ketuhanan dalam Islam, keimanan dalam kehidupan, pemeliharaan iman dari bahaya syirik. Yang pertama, pengertian akidah Islamiyah. Akidah Islamiyah dalam bahasa Arab yang berasal dari kata akadah, yakidu, akidatan, di Indonesia kaum menjadi akidah. Artinya secara etimologis adalah ikatan antar janji. Secara teologis adalah ikatan jiwa dengan Allah, yakni mengakui bahwa tidak Tuhan selain Allah. Dan terdapat adanya dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 36, katakanlah sesungguhnya Allah hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan satupun dengan Dia, hanya kepadanya aku seru dan hanya kepadanya lah aku kembali. Akidah Islamiyah yaitu keyakinan yang mendalam tentang kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala dan tentang Rasul Nabi Muhammad SAW yang sebagai penggerak di dalam diri seorang, sehingga seluruh aktivitas gerak hati, otak, dan nafsu, ucapan dan perbuatannya tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an dan Rasulnya atau hadis sebagaimana yang terkandung dan dikehendaki oleh dua kalimat syahadat. Keimanan dan ketakwaan. Keimanan merupakan konsep akidah Islamiyah, sedangkan ketakwaan merupakan aplikasi dan pelaksanaan dari akidah Islamiyah itu sendiri. Pada Al-Quran dijelaskan tentang keimanan dan ketakwaan terdapat pada Quran surat Al-Imran ayat 102 diartikan, hai orang-orang yang beriman kepada Allah Taala dan padanya. Dan janganlah sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketakwaan adalah aplikasi keimanan yang berfungsi membentuk sistem sikap konsisten melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Kualitas rukun iman. Kualitas adalah hubungan sebab akibat. Dengan pendapatan secara kualitas, maka kita mengetahui mana yang menjadi sebab utama dari keseluruhan rukun iman tersebut. Sebagai inti dari keseluruhan rukun iman, masing-masing rukun iman terdiri atas 6 kelompok keyakinan yang berfungsi saling mendasari sebagai asas rukun iman. Selanjutnya, asas itu tersusun secara kualitas dari bawah ke atas seperti anak tangga sehingga terbentuklah gambar susunan rukun iman. Selanjutnya, konsep ketuhanan dalam Islam, yaitu Tuhan adalah Khalik yang menciptakan makhluknya, yang menciptakan langit dan bumi serta segala isi dan tiada menjadi ada. Dialah pemilik kerajaan langit dan bumi yang mengatur segala apa yang terjadi di langit dan apa yang terjadi di bumi. Sebagaimana Quran surat Yunus ayat 3 yang 25 terjemahannya, yaitu sesungguhnya Tuhan kamu ya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Tidak seorang yang disyafaat kecuali ada izin darinya. Yang demikian itulah Allah Tuhan kamu. Sembah Dia, maka apakah tidak mengambil pelajaran? Selanjutnya, fungsi keimanan dalam kehidupan. Keimanan kepada Allah membentuk perilaku tauhid sebagai aplikasi dari dimensi-dimensi iman kepada Allah. Perilaku tauhid tersebut meliputi tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wal wah. Perilaku tauhid rububiyah dan mulkiyah adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam menciptakan, memiliki, mengatur, menentukan takdir dan menegakkan syariat hukum. Perilaku tauhid uluhiyah yaitu mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam keilahannya, Tuhannya, dan rububiyah mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian perilaku tauhid asma wa sifatullah yaitu perilaku menghiasi sifat kita dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Asmaul Husna, karena kita meyakini Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama lain sebagai sifatnya selain namanya yang agung yaitu Allah. Selanjutnya, fungsi keimanan kepada kitabullah dalam kehidupan. Yang pertama, menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman, pegangan, petunjuk dan nilai kehidupan. Memahami bahwa isi kandungan Al-Qur'an memuat seluruh aspek kehidupan manusia. Membaca Al-Qur'an karena memelihara kesucian dan keaslian Al-Quran. Manusia dapat mengetahui sejarah perilaku Muhammad semenjak Adam sampai Muhammad sebagai bahan pelajaran dan perbandingan yang berharga dalam kehidupan. Dan yang selanjutnya,
Dengan memahami Al-Quran, kehidupan manusia akan terarah, penuh keteraturan dan ketentraman untuk mencapai gaya hidup sejahtera dan bahagia dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, fungsi beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama, menerima pencerahan kebaikan dan peringatan kepada manusia, mendapat penjelasan praktek dalam Al-Quran, dapat menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dan teladan segenap aspek kehidupan manusia pada umumnya dan kehidupan ekonomi pada khususnya, karena Rasulullah adalah seorang pemimpin dan juga pedagang. Dan keempat, Rasul juga bertujuan menyempurnakan akhlak manusia. Oleh itu, beriman kepadanya berarti terdapat menyempurnakan akhlak. Min, lanjut Min. Selanjutnya fungsi beriman kepada hari akhir dalam kehidupan. Yaitu sebagai motivasi bagi setiap pribadi muslim untuk memperbanyak amal ibadah, malfiah, muamalah, dan mencari hidup yang ridha Allah. Selanjutnya itu beriman pada akhir juga dapat menjadi motivasi kuat untuk sukses dalam kehidupan secara halal lagi baik. Beriman kepada qada dan qadar baik dan buruk dalam kehidupan. Satu manusia tidak akan putus asa jika usahanya tidak berhasil, karena niat beramal soleh dalam setiap mengawali usaha telah dinilai satu amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan manusia yang mengimani takdir akan selalu tawakal mendapatkan Allah dalam setiap usahanya. Yang kedua, manusia tidak akan sombong jika usahanya berhasil gemilang, karena ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keberhasilannya. Bahkan manusia tersebut akan menjadi manusia yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap ia berhasil. Yang ketiga, dengan beriman kepada hari akhirat, hidup manusia akan lebih berarti jika manusia dapat menghadapi kehidupannya dengan sikap yang penuh harap, sabar, dan tawakal, serta tidak bersifat pesimisme karena takdir itu tidak dapat diketahui sebelumnya. 4.6 yaitu pemeliharaan iman dari bahaya syirik. Syirik berasal dari kata Arab yaitu syirkun, artinya bersekutu. Syirik artinya percaya ada yang mempunyai kekuasaan yang mutlak selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dijelaskan untuk bentuk-bentuk syirik, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat pada surat Al-Anbiya ayat 52 seperti berhala, pohon, bulan, matahari, bintang, dewa, dan lain-lain. Yang kedua, menyekutukan Allah dengan sesuatu selainnya, misalnya keyakinan bahwa Isa Al-Masih adalah anak Tuhan yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 72-73. Yang ketiga, menjadikan pemimpin-pemimpin agama sebagai Tuhan yang terdapat pada surat At-Taubah ayat 31. Yang keempat, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, terdapat surat Al-Furqan ayat 43. Dan yang kelima, keyakinan bahwa hidup di dunia nyata hanya tergantung pada masa, sebagaimana keyakinan kaum Dariyun atau ateis, terdapat surat Al-Jasiyah ayat 24. Dan sifat ria dalam beramal soleh atau beribadah juga termasuk pada syirik. Yang ketujuh, dari Abu Sa'id, Nabi SAW bersabda, "Maukah kamu aku beritahu sesuatu yang lebih aku takuti menimpa dirimu daripada Dajjal yang merajalela?" Mereka menjawab, "Baiklah." Maka Rasulullah berkata, syirik khafi yaitu seseorang sedang salat lalu ia perindah salatnya karena ia tahu dilihat orang. Terdapat yang 8, menurut Muhammad bin Abdul Wahhab,
tahun 1979. Sesuatu amal yang dilakukan karena Allah kemudian dicampuri dengan riya